Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai pemeriksaan acara cepat dan singkat di Peradilan Tata Usaha Negara. Saya Tania Korunisa dengan NIM 2308010160 dan saya Rina Dwi Yulianti dengan NIM 2308010167. Dan saya Nuhla Sofatinisa dengan NIM 2308010852. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan acara cepat dan pemeriksaan acara singkat. Yang pertama kita akan membahas mengenai pemeriksaan acara cepat. Pemeriksaan acara cepat sendiri merupakan proses pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan percepatan, baik dalam tahapan pemeriksaan maupun dalam pengambilan putusan. Tujuannya adalah agar penyelesaian pokok sengketa dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan pemeriksaan acara biasa. Pada pemeriksaan acara cepat, tenggang waktu yang berlaku dalam acara biasa akan dipersingkat sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi lebih efisien tanpa mengurangi keadilan dalam pemeriksaan perkara. Selanjutnya ada pemeriksaan acara singkat. Jadi pemeriksaan acara singkat adalah prosedur khusus yang diselenggarakan untuk memeriksa perlawanan dari penggugat terhadap penetapan ketua pengadilan. Biasanya pemeriksaan acara singkat ini dilakukan dalam rapat permusyawaratan hakim dan sifatnya lebih sederhana dibandingkan dengan acara biasa. Tujuan dari acara singkat ini adalah untuk memberikan penanganan cepat terhadap perlawanan atau keberatan yang diajukan oleh pihak penggugat tanpa melalui proses panjang seperti acara biasa. Jadi, sederhananya adalah acara cepat merupakan percepatan seluruh proses pemeriksaan dan putusan perkara, sedangkan acara singkat merupakan prosedur khusus untuk memeriksa perlawanan terhadap penetapan pengadilan yang dilakukan secara ringkas dalam rapat permusyawaratan. Selanjutnya, dasar hukum. Pemeriksaan dengan acara singkat diatur pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana isinya terkait ketua pengadilan dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar jika gugatan di luar wewenang pengadilan, tidak memenuhi syarat, tidak layak, sudah terpenuhi, atau diajukan tidak tepat waktu. Penetapan ini dibacakan dalam rapat dengan memanggil para pihak. Penggugat dapat melawan dalam 14 hari, diperiksa dengan acara singkat. Dan jika perlawanan dikabulkan, penetapan batal serta gugatan diperiksa secara biasa. Putusan perlawanan bersifat final. Selanjutnya, pemeriksaan dengan acara cepat diatur pada pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 98 isinya terkait jika ada kepentingan mendesak, penggugat dapat meminta agar pemeriksaan sengketa dipercepat. Ketua pengadilan harus memutuskan dalam 14 hari apakah permohonan dikabulkan atau tidak, dan tidak ada upaya hukum terhadap keputusan tersebut. Selanjutnya pasal 99 isinya terkait pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh hakim tunggal. Jika permohonan dikabulkan, ketua pengadilan menetapkan hari sidang dalam 7 hari tanpa melalui tahapan persiapan dan tenggat jawaban serta pembuktian masing-masing pihak maksimal 14 hari. Pemeriksaan acara cepat. Jadi pemeriksaan acara cepat itu berarti pemeriksaan pemutusan perkara yang dilakukan dengan percepatan. Artinya seluruh tahapan pemeriksaan mulai dari pendaftaran gugatan hingga putusan dilakukan dengan tenggang waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan acara biasa. Pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim tunggal, bukan oleh hakim majelis seperti pada umumnya. Selain itu, tidak ada tahapan pemeriksaan persiapan, jadi prosesnya langsung masuk ke pokok perkara. Hal ini menunjukkan bahwa acara cepat memang dirancang untuk efisiensi waktu. Acara cepat hanya dapat dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang mendesak, misalnya jika keterlambatan penyelesaian perkara dapat menimbulkan kerugian serius bagi penggugat. Namun, alasan tersebut harus dijelaskan secara tegas dalam gugatan dan dimohonkan secara khusus kepada ketua pengadilan. Setelah permohonan diterima, ketua pengadilan memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menentukan apakah permohonan acara cepat tersebut dikabulkan atau ditolak. Jika
dikabulkan, maka ketua pengadilan akan menetapkan pemeriksaan secara cepat dan langsung menjadwalkan sidang tanpa tahap persiapan. Nah, dalam proses acara cepat ini, jawaban dan pembuktian dari masing-masing pihak hanya diberikan waktu maksimal 14 hari. Jadi, seluruh tahapan pembuktian dan tanggapan itu dilakukan dalam waktu yang terbatas agar penyelesaian perkara bisa lebih cepat. Hasil dari pemeriksaan acara cepat adalah putusan akhir, bukan penetapan sementara. Namun putusan ini tetap dapat diajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi, seperti halnya putusan dalam acara biasa. Selanjutnya yaitu kriteria pemeriksaan acara cepat. Yang pertama, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya. Yang kedua, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Yang ketiga, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan. Yang keempat, bentuk akhir putusan yaitu berupa vonis. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan acara cepat. Yang pertama, penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Yang kedua, ketua pengadilan menerima permohonan pemeriksaan acara cepat dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan. Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan mengenai dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan. Dalam kurung terhadap penetapan ini tidak dapat digunakan upaya hukum atau tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Yang ketiga, jika permohonan dikabulkan, ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan menentukan hari, tempat, dan waktu sidang. Sidang dilakukan tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan atau langsung ke pokok perkara. Yang keempat, tenggat waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari. Tujuannya untuk mempercepat proses peradilan agar selesai secara efisien. Selanjutnya, kriteria pemeriksaan acara singkat. Pemeriksaan acara singkat dilakukan oleh majelis hakim, bukan hakim tunggal, dengan prosedur yang lebih sederhana dari acara biasa. Dalam acara ini tidak ada pemeriksaan persiapan, jadi pengadilan langsung memeriksa pokok perkara setelah perlawanan terhadap penetapan dismisal diajukan. Pemeriksaan acara singkat ini berlaku untuk perlawanan atas penetapan dismisal, yaitu ketika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh ketua pengadilan. Sidangnya dilakukan secara tertutup, tetapi putusannya dibacakan terbuka untuk umum. Tidak ada rapat permusyawaratan hakim dan hasilnya berupa penetapan, bukan putusan. Jadi, jika perlawanan diterima, perkara akan dilanjutkan ke acara biasa. Namun, jika perlawanan itu ditolak, penetapan dismisal tetap berlaku dan tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi. Jadi, pemeriksaan acara cepat ini bersifat final, cepat, dan efisien untuk memeriksa keberatan administratif pada tahapan awal proses peradilan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai perbandingan acara cepat dan juga acara singkat. Ada 4 aspek utama, yaitu dasar, tujuan, proses, dan juga fokus. Yang pertama adalah dasar. Perbandingan acara cepat dan singkat pada dasarnya yaitu kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan permohonan. Kemudian acara singkat yaitu pemeriksaan perlawanan terhadap penetapan dismisal. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari acara cepat yaitu memproses gugatan yang sangat mendesak secara lebih cepat. Dan pada acara singkat yaitu memutus apakah penetapan dismisal tersebut sudah tepat secara hukum atau tidak. Yang ketiga adalah proses. Proses acara singkat dilakukan dengan hakim tunggal, diajukan secara terkhusus oleh penggugat. Kemudian pada acara singkat dilakukan dengan pemeriksaan terhadap pokok gugatan, penggugat atau pelawan yang dipermasalahkan dalam penetapan dismisal. Dan yang terakhir adalah fokus. Fokus pada acara cepat yaitu mengutamakan urgensi kepentingan penggugat, dan pada acara singkat mengutamakan pembuktian bahwa pertimbangan hukum dalam penetapan dismisal tidak tepat. Keunggulan dan kelemahan pemeriksaan acara cepat. Yang pertama mengenai efisiensi waktu. Keunggulannya, proses cepat sejak pendaftaran hingga putusan, yaitu rentang waktu 14 sampai dengan 21 hari.
Kelemahannya yaitu waktu terbatas bisa membuat pihak tidak siap atau bukti yang belum lengkap. Kemudian tahapan sidang. Keunggulannya tidak ada pemeriksaan persiapan. Kelemahannya resiko adanya ketetapan formil atau material yang sangat penting. Kemudian mengenai administrasi perkara. Keunggulannya adalah pengurangan tahapan administratif, jadwal sidang segera ditetapkan, sehingga menimbulkan kelemahan rentan kesalahan administratif karena adanya percepatan. Kemudian, kepastian hukum. Keunggulannya, jadwal dan batas waktu yang jelas meningkatkan prediktabilitas dan menimbulkan kelemahan tidak semua kasus cocok untuk format cepat yang menimbulkan potensi inkonsistensi penerapan. Yang terakhir mengenai implementasi putusan. Putusan cepat memberikan kepastian hasil bagi penggugat, dan kelemahannya adalah eksekusi sering tidak segera dilaksanakan oleh pejabat tun yang kalah. Selanjutnya kami akan menyampaikan mengenai case study pemeriksaan singkat. Sidang dismisal atas gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH terhadap Ketua Pengadilan Negeri Bekasi digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada 8 September tahun 2025. Sidang ini dipimpin oleh Ketua PT UN Bandung yaitu Dr. Agus Budi Susilo, beragendakan pemeriksaan kelengkapan formil dan material gugatan yang diajukan oleh Lombok Nababan. Dalam gugatannya, Lombok menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima relas panggilan resmi dari PN Bekasi dan tidak memperoleh salinan putusan perkara perdata nomor 63-PDT.G/2002-PN Bekasi yang diputus secara versek. Putusan tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan eksekusi atas aset miliknya berupa tanah dan rumah yang menurut kuasa hukumnya dilakukan tanpa sepengetahuannya dan tidak sesuai amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pihak penggugat menilai tindakan tersebut merugikan haknya untuk membela diri, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengadilan. Apabila pada tahap dismisal, hakim menilai gugatan memenuhi syarat formil dan material, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persiapan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Demikian, terima kasih.